Halo semuanya, selamat datang di podcast tempat kita ngomongin strategi bisnis, transformasi digital, dan inovasi yang lagi ngebentuk landscape bisnis di Indonesia nih, usaha-usaha di Indonesia. Aku Trayden dan ini Rio, partnerku hari ini. Oke, sebelumnya tema kita hari ini itu tema yang keren banget, Reden. Nah, itu apa tuh Kita Mas akan Rio, bahas tema digital disruption dan value creation. menarik nih. Nah, itu kita di sini membahas tentang intinya gimana perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia ini menghadapi disrupsi digital dan mereka bukan cuma bertahan, tapi dengan adanya serangan disrupsi itu mereka menciptakan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang menarik. Asik. Oke, kita mulai aja. Dan kita hari ini akan bahas 4 studi kasus dari 4 perusahaan gede di Apa aja Indonesia. itu, Reden? Pertama Unilever, Toyota, Nestle, dan HSBC. Nah, siap Mas Rio? Siap, sangat siap. Selamat datang di podcast Tepi Kolam. Asik, itu dia. Oke. Yang pertama kita bahas apa dulu ini? Yang pertama kita akan bahas Unilever Indonesia. Nah, Unilever Indonesia tuh bisa dibilang master adaptasi. Kenapa? Kira-kira nih. Dulu fokus ke retail tradisional, sekarang mereka agresif banget di e-commerce. Nah, benar. Sekarang Unilever itu mereka punya web store sendiri dan juga mereka punya kerjasama yang eksklusif sama Shopee dan Tokopedia di e-commerce-nya nih, Reden. Mereka punya official store ya, di Tokped sama di Shopee. Oke. Dan jangan lupa digitalisasi supply chain-nya. Mereka itu pakai SAP S/4HANA. Nah, SAP S/4HANA ini apa ini? Nah, ini adalah semacam server yang digunakan untuk efisiensi logistik dan distribusi. Jadi mereka sistem logistik dan distribusinya aman dan makin efisien. Dari data terakhir, overstock mereka itu turun sampai 20%. Oh, luar biasa bikin efisien ya. Iya, biar nggak ada dead stock juga. Adanya server SAP ini. Dan juga menurut data Reden, revenue mereka di 2023 itu sekitar 38,5 triliun. Gede banget. Nah, itu dengan laba bersih 11,3%. Ini menunjukkan bahwa secara efisiensi mereka ini makin oke, Unilever. Makin meningkat ini. Ya. Betul. Makin meningkat. Dengan data-data yang kita bahas tadi, berarti Unilever ini memberikan contoh yang sangat bagus. Contoh yang bagus nih buat digitalisasi itu bukan cuma sekedar punya toko online, tapi juga efisiensi internal. Itu yang bikin value-nya naik tuh. Dari Unilever ya. Oke. Lanjut kita ke bisnis kedua. Apa bisnis kedua kira-kira? Kita akan bahas Toyota dulu, Reden. Toyota menarik dulu. ini. Oke, kita bahas Toyota dulu. Tuh Astra ini menarik, Reden. Kenapa bisa tuh menarik? Ya kan? Karena mereka menghadapi disrupsi ini di dua sisi, dari mobil listrik dan juga digitalisasi perilaku beli atau perilaku konsumen. Nah, sekarang contohnya kayak orang mau beli mobil, itu mereka cek via YouTube ya pasti. Betul. Ya, lihat vlognya konten kreator yang otomotif gitu. Cek speknya itu nggak lagi datang ke dealer atau ke showroom, tapi mereka itu nonton YouTube, Fitra Eri, Om Mobi dan lain sebagainya itu untuk memastikan atau untuk meyakinkan mereka akan membeli produk ini. Dan mereka percaya sama konten kreator di luar sana ya. Ini kan habitnya sudah mulai bergeser, Reden, ke digitalisasi dari cara perilaku beli. Kemudian mereka juga bisa mensimulasikan cicilan online di online. Kemudian kalau mereka mau coba nih, mereka juga bisa booking test drive-nya via aplikasi, Reden. Dan gratis ya? Gratis. Contohnya kayak Toyota ini merespon dengan cepat. Dia punya aplikasi namanya M Toyota. Teman-teman yang mungkin banyak yang udah tahu ya. Toyota nih. Dia punya apps M Toyota dan juga mereka meluncurkan Innovagenik itu langsung jadi primadona. Di tahun 2023 itu ya. Betul. Dan itu satu produk itu menyumbang lebih dari 15% penjualan Innova di Toyota itu. Dan katanya nih mereka ngerencanain investasi 2 miliar US dollar buat elektrifikasi sampai 2026. Ya. Nah, itu menurutku agresif banget tuh, karena mereka ngelihat disrupsi sebagai kesempatan buka pasar baru nih. Betul. Nah, yang keren juga, mereka juga punya strategi value chain yang nyambung, Reden. Dari digital experience sampai ke after sales-nya. Nah, itu dari data itu menunjukkan itu membuat customer retention mereka itu naik sampai dengan 7%. Wow. Itu. Dan menarik ya Toyota ini. Toyota ini memang produknya memang mereka sudah bagus. Toyota ini terkenal mobil yang jarang rusak, Reden. Ya benar. After sales-nya gampang, after sales-nya juga gampang. bagus.
Lu mau cari spare part gampang, semuanya gampang. Mobilku itu Innova 2012 ya teman-teman. Innova yang lama itu. Masih sehat sampai sekarang Masih sehat dan after salesnya kalau apa-apa yang rusak carinya itu nggak susah. Dan diesel Diesel. Jadi Murah, semuanya men, ada. diesel, Irit juga ya kan. Itu semuanya ada after salesnya. Jadi nggak perlu inden-inden yang sampai Suzuki, kita sebut merek lain ya. Contohnya Suzuki itu after salesnya jauh dibanding Toyota. Kenapa inden sampai spare part yang maksudnya spare part yang biasa-biasa misalnya ya, yang biasa kita ganti, mereka itu bisa inden sampai 1 atau 2 bulan. Wah, itu lama banget sih. Iya, apalagi Toyota sekarang layanan digitalnya bagus ya kan. Dia bisa adaptasi, jadi makanya customer retention-nya mereka naik sampai 7%. Apalagi mobil kan sekarang semua orang hampir semua orang pakai mobil buat produktif sehari-hari kan, buat kerja, bahkan buat kuliah, buat nganterin sekolah, buat nganterin apa, bahkan taksi online. Nah, kayak gitu-gitu tuh kalau misalkan indennya lebih dari 1 bulan atau 2 bulan, mereka bisa ngurangin waktu produktifnya mereka dong. Betul. Itu yang kurang disarankan tuh. Sebelum lanjut ke perusahaan ketiga teman-teman, kita hari ini disponsori sama Giso Coffee. Supaya nggak ngantuk kalau pas podcast kayak gini. Store-nya ada di Berkeley Food atau UC Walk ya teman-teman yang di UC. Silakan bisa dicoba. Bisa beli di situ. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga atau perusahaan ketiga. Kira-kira apa nih? Perusahaan ketiga kita ke perusahaan Nestle. Oke, menarik. Kalau Nestle nih mainnya itu mereka di ranah operasional dan sustainability. Ini adalah 2 hal yang sering di skip nih kalau ngomongin disrupsi digital, ini 2 hal yang sering di skip. Ini Nestle ini cukup menarik perhatianku, Reden, ketika mencari informasi tentang perusahaan ini ya. Jadi di pabrik mereka yang di Karawang dan Kejayan itu mereka sudah pakai sistem smart factory. Kira-kira apa ini smart factory? Smart factory itu jadi di pabriknya mereka ada sensor IoT. Kemudian ada data analitik dashboard yang sangat real time. Jadi mereka bisa mengontrol semuanya, mulai dari efisiensi air, efisiensi listrik, detail ya. Dan semuanya itu real time. Kalau dulu sebelum mereka adaptasi ini, pasti itu untuk mendapatkan data itu butuh waktu 1 minggu 2 minggu untuk ada ke PIC-nya masing-masing ya. Ada PIC-nya ya. Nah kalau sekarang ini cepat ya, real langsung time. dari satu server itu hasilnya real time. Mau butuh kapan langsung ya. Iya, contohnya di hal yang sangat sederhana, Reden. Di konsumsi air, mereka itu bisa efisien sampai 22%. Wow, gede banget tuh. Nah, terus waktu downtime pabriknya itu juga turun 14%. Luar biasa efisiensi itu buat pabrik itu. Untuk manufaktur itu sangat luar biasa, Reden. Dan katanya nih teman-teman ya, ROI Nestle Indonesia di tahun 2023 itu cukup tinggi, sekitar 33%, bayangin. Ini bukti bahwa transformasi digital bisa langsung berdampak ke bottom line. Nggak cuman keuangan, tapi value ESG mereka juga makin kuat. Ini penting banget nih buat ekspor dan branding global. Tuh, luar biasa Nestle. Jagoanku ini Nestle, Reden. Jagoan lu nih. Oke, keempat nih. Yang terakhir nih, kita bahas apa nih? Kita bahas dari industri perbankan ya. Nah, apalagi kalau bukan HSBC. Oke. Nah, HSBC ini mereka menghadapi serbuan bank-bank digital. Banyak banget, Reden, sekarang bank-bank digital yang menyerbu ini. Ada Jago, kemudian Blue Byte BCA, Neo, terus sama Neo. Ya, tuh. Nah, tapi HSBC ini bukannya panik, tapi dia malah justru berinovasi gila-gilaan. Gimana tuh? Nah, mereka ini runcurin layanan semacam My Investment. AI ya? Iya, My Investment Assistant. AI, jadi kayak kayak AI Financial Advisor gitu. Nah itu mereka juga dikemas dalam aplikasi. Nah itu bikin pengalaman pelanggan atau nasabah itu sangat personal. Selain itu juga mereka integrasi omni-channelnya juga rapi, Reden. Dari aplikasi mobile, kemudian WhatsApp bankingnya sampai dengan email itu semuanya nyambung. Konsumen bisa mengakses layanannya itu di mana aja. Nah katanya juga nih rasio BOPO mereka juga efisien, 71,4% di tahun lalu, di bawah rata-rata industri. Artinya mereka efisien secara operasional di tengah persaingan global. Bayangin, operasional itu adalah satu hal yang paling penting ketika punya perusahaan, apalagi di perusahaan besar ya. Dan user digital mereka naik 25% dalam 2 tahun. Ini bukti bahwa transformasi digital itu diterima sama pasar. Nah, iya.
Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari 4 perusahaan yang kita bahas tadi, keempat perusahaan ini mereka punya pendekatan yang beda-beda, Raiden. Contohnya gimana Beda-beda tuh? terhadap digital disruption dari sebelum ke contoh ya, tapi mereka punya cara yang berbeda-beda, Tujuannya tapi tujuannya sama, yaitu untuk create value Ya, yang baru. Create value baru. Oke. Kalau kita ringkas, Raiden ya, dari yang pertama tadi Unilever menciptakan efisiensi dan penetrasi pasar lewat e-commerce. Asik, ya Ya. benar. Kalau Toyota tadi gimana, Raiden? Toyota tadi transformasi ke arah mobilitas masa depan, dan mereka juga tadi katanya kan invest 2 miliar US dollar. Betul. Kemudian kalau Nestle itu dia fokus di memperkuat ESG dan efisiensi dari operasional pabrik dengan pakai sistem smart factory yang tadi kita bahas. Ya. Oke, dan yang terakhir HSBC itu membawa personal banking ke era AI dan omnichannel. Betul. Ini jadi pelajaran yang penting bagi kita semua. Mungkin akan kita terapkan di perusahaan kita masing-masing ya, Raiden. Betul. Jadi disrupsi kan bukan musuh ya. Bukan musuh, tapi musuh, justru tapi menjadi bahan bakar untuk kita menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Betul. Motivasi buat inovasi. Gitu kan. Dari keempat perusahaan ini, Raiden, sebelum kita tutup, menurut kamu perusahaan yang paling mengambil langkah yang berani itu perusahaan apa? Menurut aku sih Toyota ya, karena mereka berani buat bakar duit gede-gedean buat digitalisasi. Oke. Nah, kalau menurut Rio nih, apa nih? Kalau menurutku jagoanku Nestle. Kenapa tuh? Kenapa Nestle? Karena dia ini silent killer. Nah, Silent killer banget menurutku ya. Contohnya? Karena kenapa silent killer itu? Karena Nestle ini nggak terlalu heboh, tapi impactnya sangat dalam dan sustain. Iya benar. Contohnya tadi seperti smart factory itu kan pasti nggak banyak yang kepikirkan sampai sana. Iya. Dan itu ternyata bisa membuat revenue mereka naik, konsumsi air turun 20%. Itu yang kita ambil contoh baru air, belum listrik, belum efisiensi dari pekerjaan karyawan dan lain sebagainya. Jagoanku Nestle, Raiden. Dari keempat perusahaan ini mereka strateginya wow banget ya. Ini yang kerja di marketing pasti gajinya naik, ya kan? Dan oke, teman-teman, hari ini sekian. Itu dulu obrolan kita soal digital disruption dan value creation. Kalau kalian suka episode ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Betul. Bahkan share boleh, karena share ilmu itu tidak ada ruginya. Ya, kan? dan gratis ya, Raiden. Dan gratis, ilmunya yang mahal. Dan teman-teman yang suka dengan episode ini, silahkan komen. Next kita akan bahas tentang apa lagi selain disrupsi dan value creation. Dan jangan lupa komen yang banyak, teman-teman, supaya kita dikasih nilai A sama Pak Arya. Betul. Nah, itu tujuannya sebenarnya itu. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Tepi Kolam. Selanjutnya kita nggak tahu nih, kita akan bikin di tepi pantai, tepi parkiran. Kita di atas genteng juga bisa, di tepi gunung juga bisa nih. Oke, kata-kata terakhir. Tergantung request kalian mau kita podcast di mana. Betul. Bebas. Kata-kata terakhir, Raiden, tetap semangat teman-teman dan tetap adaptif, jangan takut sama disrupsi. Oke, guys, sampai jumpa. Sampai jumpa.